Sebagian jatah makan hyena berasal dari kebaikan singa. Mereka bisa menikmati makanan segar juga karena kedermawanan singa, meski hanya makanan sisa dan kadang hanya tulang belulang saja. Tapi sedikit banyaknya hyena bergantung pada kehebatan singa. Tak heran jika hyena jadi penguntit kemanapun singa melangkah. Singa dikenal sebagai salah satu pemangsa dengan kemampuan terhebat. Hampir semua hewan bisa dikalahkan oleh singa. Mereka sendiri sering memburu hewan besar. Karena pasukannya yang banyak, singa bisa merobohkan gajah, menjatuhkan jerapah, memangsa kerbau, mengalahkan kuda Nil, dan berbagai hewan besar lain yang biasanya diabaikan oleh pemangsa yang sendirian dan bertubuh kecil. Ketika singa berhasil memburu mangsa besar, mereka tidak bisa menghabiskan semuanya. Kadang, seekor kerbau saja bisa jadi jatah makan untuk beberapa hari bagi pasukan singa. Singa sendiri hanya memakan daging dan bagian tubuh yang lunak. Singa jarang memakan tulang. Tak heran jika singa menyisakan makanannya dan hyena serta para scavenger mendapat jatah makan dari sisa makanan singa. Makanan sisa yang bahkan lebih layak daripada bangkai yang sudah membusuk. Seharusnya hyena dan para scavenger bisa berterima kasih kepada singa karena mereka sudah diberi jatah makanan. Tapi sayangnya hyena terlalu rakus untuk sekedar menikmati sisa makanan singa. Alih-alih menunggu singa meninggalkan sisa makanannya, hyena tidak sabar dan berusaha meminta lebih dengan pemaksaan. Ada banyak sekali momen di mana hyena coba mengusik singa yang sedang makan. Pada beberapa momen, singa mengabaikan hyena dan mereka bisa makan bersama. Tapi ada kalanya, singa terusik dan menyerang hyena yang berisik. Hyena adalah hewan yang super ngeyel. Mereka tahu betapa berbahayanya singa, tapi mereka memaksakan diri untuk bermasalah dengan singa. Mungkin hyena lebih takut mati kelaparan daripada mati karena diterkam oleh singa. Hyena yang datang sendiri atau dalam jumlah kecil biasanya tidak berani untuk merebut makanan singa, apalagi ketika singa bersama pasukannya. Hyena hanya merengek dan mengusik acara makan singa dengan suara mereka yang berisik. Ketika mendapati singa yang sendirian, hyena lebih nekat, apalagi jika singa betina atau singa muda. Hyena bisa saja menyerang secara frontal dan merebut makanan singa. Tapi kalau yang dihadapi adalah singa jantan yang besar, hyena tetap jaga jarak. Pasalnya, singa jantan bisa saja mengalahkan beberapa hyena sekaligus. Kadang, singa enggan bermasalah dengan hyena. Mereka membiarkan hyena mengambil makanannya begitu saja. Mungkin singa malas meladeni hyena, toh mereka masih bisa memburu mangsa lain. Hyena adalah sosok hewan yang lumayan rakus. Mereka makan dalam jumlah banyak, bahkan tak jarang perutnya sampai melar karena kebanyakan makan. Tak heran jika hyena harus berendam untuk mendinginkan tubuhnya karena perut yang penuh makanan. Sifatnya yang rakus kadang membuat singa jengkel. Pernah suatu ketika, singa tengah memburu wildebeest. Ketika tinggal dijatuhkan, datanglah hyena yang mau mengambil alih mangsa besar itu. Alih-alih meneruskan pekerjaan singa, hyena malah membuat mangsa itu bisa kabur melarikan diri. Belum lagi ketika hyena dengan liciknya mengambil kesempatan. Ketika singa tengah berjuang untuk menjatuhkan mangsa, hyena nyelonong memakan bagian belakang mangsanya. Mereka ini emang sembrono dan menyebalkan. Selain singa, hyena juga bergantung pada beberapa pemangsa lain yang hidup di sekitarnya. Macan tutul, yang notabene adalah sosok pemangsa nekat, ternyata sering dizolimi oleh para hyena. Berkali-kali macan tutul merasakan nasib serupa seperti para singa. Mereka yang sudah berjuang keras untuk memburu mangsa, malah kedatangan hyena dan harus merelakan mangsanya. Hyena lumayan dihindari oleh macan tutul. Padahal ada momen di mana macan tutul merebut makanan hyena dan bahkan memangsa hyena. Tapi yang lebih sering terjadi malah sebaliknya. Hyena lebih dominan daripada macan tutul. Macan tutul memang beberapa kali makan bersama hyena. Ada kalanya mereka bisa berbagi makanan. Tapi para hyena ingin menguasai semua makanan. Macan tutul akan diserang dan diusir dengan kekerasan. Macan tutul sendiri biasanya membawa mangsa ke atas pohon supaya tidak direbut oleh hyena. Secara hyena tidak bisa memanjat,
Tapi kadang mangsa yang sudah aman di atas pohon malah jatuh dan akhirnya menjadi jatah makan para hyena. Cheetah juga merasakan keresahan yang sama. Mereka kadang hanya bisa meratapi nasib karena mangsa yang sudah diburu malah tidak bisa dinikmati karena hyena datang dan lalu merebutnya. Cheetah sendiri tidak berani menghadapi hyena. Tubuhnya yang kecil membuatnya mudah dikalahkan oleh hyena. Tapi masih mending kehilangan mangsa daripada harus terluka karena kalah duel dengan hyena. Atau bahkan bisa saja cheetah malah jadi makanan hyena. Seperti yang kita tahu, meski jadi pemangsa berbahaya, cheetah kadang harus turun level. Mereka dimangsa buaya, dimangsa macan tutul, diserang singa, dan tidak berdaya menghadapi para pesaingnya. Hyena adalah sosok yang tangguh, entah sendiri atau ketika bersama pasukannya. Bahkan pasukan anjing liar juga kadang tidak berdaya menghadapi serangan hyena. Dalam beberapa momen, hyena bisa mengalahkan anjing liar, merebut mangsanya, mengusirnya, dan bahkan memangsa anjing liar. Sebagai sosok pemangsa, beberapa hyena adalah scavenger. Mereka lebih suka menikmati bangkai busuk daripada harus memburu mangsa sendiri. Ketika ingin menikmati daging segar, mereka juga lebih memilih untuk merebut mangsa dari pemangsa lain daripada berburu sendiri. Pada dasarnya, hyena punya kemampuan yang lumayan hebat. Buktinya, mereka bisa mengalahkan beberapa hewan yang bahkan lebih besar darinya. Sekelas badak saja kerepotan menghadapi hyena. Kuda Nil saja harus merasakan rasa sakit karena dimakan hidup-hidup. Apalagi sekelas kerbau dan hewan yang lebih kecil. Hyena punya rahang kuat dengan deretan gigi tajam yang tentunya berbahaya. Tapi mereka lebih memaksimalkan senjatanya untuk meremukkan tulang daripada memburu mangsa. Dengan perangainya yang seakan punya ketergantungan kepada pemangsa lain, hyena harus jadi penguntit. Mereka hidup di sekitar pesaingnya, mengamati pergerakan mereka, dan menunggu momen untuk merebut makanan yang ada. Dan ketika tidak ada makanan, hyena bisa saja mengalihkan targetnya kepada buah hati para pesaingnya. Sebenarnya bukan hyena saja yang punya sifat menyebalkan seperti itu. Beberapa scavenger juga punya sifat yang sama. Misalnya cakal, burung pemakan bangkai, honey badger, dan beberapa yang lain juga bisa saja merebut makanan dari para pesaingnya. Perebutan mangsa adalah sesuatu yang wajar, tapi sosok hyena bisa dibilang jadi yang paling menonjol. Mereka terlalu sering melakukannya, dan mereka juga jadi perhatian manusia. Seharusnya hyena sadar diri dan berterima kasih kepada singa, serta pemangsa lain yang masih menyisakan makanan untuknya. Alih-alih melakukannya, mereka tidak sabar dan memilih untuk merebut makanan dengan kekerasan.